Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Indri Sintiawati Sinaga dari SA03 dengan NIM 1323089. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang OSI layer. Sebelum itu, saya akan memberikan kesimpulan dari video yang telah saya tonton. Yang dimana model OSI atau Open System Interconnection adalah standar yang dibuat oleh organisasi standar internasional atau ISO pada tahun 1980-an untuk memastikan semua perangkat bisa saling berkomunikasi dengan baik dalam jaringan. Saat kita mengirim file atau mengklik tautan di internet, data yang kita kirim melewati 7 lapisan OSI dimulai dari lapisan aplikasi, di mana tempat pengguna berinteraksi langsung melalui browser atau aplikasi, lalu ke lapisan presentasi yang memformat dan mengenkripsi data agar bisa diterima dengan benar. Selanjutnya, lapisan sesi yaitu memastikan koneksi antara dua perangkat tetap aktif selama komunikasi berlangsung. Setelah itu, lapisan transport, yang dimana kita akan mengecek apakah data sampai dengan benar, mengirim ulang jika ada yang hilang, dan menjalankan firewall untuk menyaring data berbahaya. Selanjutnya, lapisan jaringan. Kemudian, kita akan mengemas data dalam bentuk paket, memberi alamat IP tujuan, dan memilih jalur terbaik agar cepat sampai. Nah, paket ini lalu diubah menjadi frame di lapisan data link, dan diteruskan ke perangkat jaringan seperti switch untuk dikirim dengan aman. Akhirnya, data yang dikirim secara fisik melalui kabel atau sinyal nirkabel di lapisan fisik, hingga sampai ke perangkat penerima. Dengan adanya model OSI, komunikasi data antar perangkat menjadi lebih terstruktur, efisien, dan aman, serta memungkinkan dunia digital berfungsi dengan lancar seperti yang kita nikmati saat ini. Yuk kita simak selanjutnya mengenai OSI layer. Apa itu model OSI? Model OSI atau Open System Interconnection dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO untuk memberikan kerangka logis tentang bagaimana proses komunikasi data bisa saling terhubung melalui jaringan. Nah, selanjutnya di sini ada 7 lapisan OSI layer yang didasari pada physical layer, data link, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, and application layer. Yuk kita simak berikutnya. Physical layer. Lapisan pertama ini memiliki fungsi untuk mentransmisikan bit data. Jenis sinyal yang digunakan tidak bisa sembarangan, jadi harus menggunakan dukungan media fisik. Contohnya infrared, kabel, frekuensi radio, cahaya, dan tegangan listrik. Data link layer. Lapisan kedua ini adalah lapisan yang berfungsi mampu menyediakan media menggunakan MAC address serta bisa melakukan proses error detection. Adapun tugas dari lapisan atau layer ini yaitu menentukan setiap bit data yang ada menjadi format yang biasa disebut dengan frame. Contohnya itu Ethernet 802.2 dan 802.3, token bus 802.4, dan token ring 802.5. Nah, untuk yang ketiga ini, network layer. Tugas lapisan ketiga ini untuk mendefinisikan alamat IP. Hal ini memungkinkan tiap komputer bisa terkoneksi di dalam satu jaringan. Fungsi lain network layer ini juga untuk routing dan menciptakan header pada tiap paket data yang ada. Contohnya IPX, SPX, dan NCP. Yang keempat ini transport layer. Transport layer memiliki peran sebagai lapisan yang bertanggung jawab terhadap kiriman pesan di antara dua perangkat, lalu mengambil data dari lapisan yang sebelumnya untuk meneruskannya pada lapisan berikutnya, contohnya TCP, SPX, dan UDP. Untuk yang kelima ini, session layer, yang berfungsi untuk mengendalikan dialog dan mengelola koneksi komputer. Pada lapisan ini juga, kita bisa memutuskan koneksi internet yang ada pada komputer. Nah, sebagai contoh, protokol RTP, NFS, dan sebagainya. Untuk yang keenam ini, presentation layer, yang dimana memiliki fungsi untuk mengidentifikasikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk melakukan komunikasi. Yang dimana layer ini harus memberikan enkripsi dan deskripsi data yang akan digunakan dalam layer application. Contoh protokol di sini seperti TLS, MIME, SSL, dan sebagainya.
Nah, untuk yang terakhir itu ada application layer, yang merupakan pusat terjadinya interaksi user dan aplikasi, yang dimana layer ini menjadi lapisan paling atas dari OSI karena fungsinya untuk melakukan konfigurasi mengenai cara aplikasi bekerja menggunakan sumber daya jaringan. Contoh OSI pada layer ini yaitu SMTP, HTTP, dan sebagainya. Untuk itu kita lanjut ya untuk cara kerja OSI layer. Nah, untuk cara kerja OSI layer ini, pertama, application layer akan mengirim data dari pengguna ke perangkat komputer penerima data. Yang kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Selanjutnya, yang ketiga itu, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Yang kelima itu, network layer membuat alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data pada tujuan yang benar. Yang keenam, pada data link layer akan terbentuk data dalam bentuk frame serta alamat fisiknya. Dan yang ketujuh, pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data ini akan dikirim melalui medium atau sebagai perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Terakhir, alur proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer yang nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Nah, jadi kesimpulannya yaitu model OSI atau Open System Interconnection yang dirancang oleh ISO menyediakan kerangka logis bagi proses komunikasi data dalam jaringan, yang dimana model ini memberikan 7 lapisan yang dimulai dari physical layer yang bertugas mentransmisikan bit data melalui media fisik seperti kabel, data link layer kemudian menyediakan media dengan MAC address and melakukan deteksi kesalahan, membentuk data menjadi frame. Selanjutnya itu network layer mendefinisikan alamat IP agar komputer dapat terhubung dalam jaringan dan melakukan routing. Selanjutnya itu transport layer yang akan bertanggung jawab atas pengiriman pesan antara perangkat mengambil data dari lapisan sebelumnya untuk diteruskan. Berikut, session layer akan mengendalikan dialog dan mengelola koneksi komputernya. Nah, presentation layer ini untuk mengidentifikasi sintaks yang digunakan host jaringan dalam berkomunikasi, serta memberikan enkripsi dan dekripsi data. Terakhir, application layer menjadi pusat interaksi user dengan aplikasi, yang akan melakukan konfigurasi cara aplikasi bekerja menggunakan sumber daya jaringan. Jadi, dalam proses pengiriman data, application layer mengirimkan data ke perangkat penerima, kemudian terjadi konversi format di presentation layer, pembentukan sesi di session layer, pemecahan dan pengumpulan data di transport layer, pemberian alamat di network layer, pembentukan frame di data link layer, dan pengiriman melalui media jaringan di physical layer, yang kemudian alurnya berbalik di sisi penerima hingga mencapai application layer. Jadi, cukup sekian teman-teman. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.